Halo teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang masalah yang memusingkan para penduduk kota Königsberg berabad-abad tahun yang lalu? Sebuah teka-teki tentang 7 jembatan yang melintasi sungai Pregel. Nah, masalah ini ternyata menjadi cikal bakal lahirnya sebuah cabang matematika yang sangat penting loh, yaitu teori graf. Pada tahun 1736, seorang matematikawan asal Swiss bernama Leonhard Euler datang untuk memecahkan misteri ini. Kota Königsberg memiliki pulau yang dihubungkan oleh 7 jembatan. Nah, pertanyaannya, bisakah seseorang berjalan melewati semua jembatan tepat satu kali dan kembali ke titik awal? Euler menyadari bahwa detail geografis kota itu ternyata tidak penting. Yang penting adalah bagaimana daratan yang ia representasikan sebagai titik atau sampel terhubung oleh jembatan yang ia representasikan sebagai garis atau sisi. Ia menciptakan representasi abstrak yang kita kenal sebagai graf. Dalam representasi graf ini, daratan menjadi simpul dan jembatan menjadi sisi. Euler membuktikan bahwa mustahil untuk melewati semua jembatan tepat satu kali. Ia menunjukkan bahwa jumlah sisi yang terhubung ke setiap simpul yang ia sebut sebagai derajat simpul menentukan apakah jalur semacam itu ada. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Jika sebuah graf memiliki lebih dari 2 simpul dengan derajat ganjil, maka mustahil untuk menemukan jalur yang melewati setiap sisi tepat satu kali. Königsberg memiliki 4 simpul dengan derajat ganjil. Jadi, masalahnya tidak dapat dipecahkan. Setelah solusi brilian dari Euler, teori graf agak terlupakan nih selama sekitar 100 tahun. Namun, pada abad ke-19, para matematikawan mulai kembali tertarik dengan konsep ini. Ya, meskipun belum menjadi bidang studi yang mapan. Salah satu masalah yang memicu penelitian lebih lanjut adalah masalah 4 warna. Masalah ini menanyakan apakah mungkin mewarnai peta negara manapun hanya dengan 4 warna sedemikian rupa sehingga tidak ada 2 negara yang berbatasan langsung memiliki warna yang sama? Masalah ini baru terpecahkan pada tahun 1976 dengan bantuan komputer. Pada abad ke-20, teori graf berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi komputer. Komputer memungkinkan kita untuk menganalisis graf yang sangat besar dan kompleks, dan juga membuka pintu bagi berbagai aplikasi. Nah, teman-teman, sekarang teori graf dapat digunakan di berbagai bidang nih. Contohnya, di ilmu komputer, teori graf digunakan untuk merancang jaringan komputer dan juga algoritma pencarian. Selanjutnya, di media sosial, teori graf digunakan untuk menganalisis hubungan antar pengguna. Bahkan, sistem navigasi GPS yang sering kita gunakan sehari-hari memanfaatkan teori graf untuk mencari rute terpendek loh. Nah, dari teka-teki jembatan sederhana di Königsberg, teori graf telah berkembang menjadi alat yang sangat ampuh untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antar objek. Teori ini terus berkembang dan memainkan peran penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, teman-teman, itulah tadi sejarah singkat dari perkembangan teori graf. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda ya. Terima kasih, bye-bye.